Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bahjatun Naziah, Dela Maina Falia, Hafizatur Rahmi, dan Haninah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam Bani Umayyah Damaskus. Berikut biografi dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah dimulai dari kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Beliau adalah sahabat yang ahli taktik serta politik, sehingga tidak mengherankan jika beliau menjabat sebagai gubernur selama 22 tahun pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Konflik bermula setelah kejadian pembunuhan Khalifah Utsman. Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan berbeda pendapat dalam perkara menumpas habis para pembunuh Khalifah Utsman ataupun membaiat Khalifah baru. Disinilah pecah Islam kepada beberapa golongan. Yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah, sedangkan yang tidak setuju kepada Ali dan Muawiyah menjadi Khawarij. Kemudian Sayyidina Ali dibaiat, akan tetapi Muawiyah tetap tidak ikut berbaiat. Setelah kematian Sayyidina Ali yang juga terbunuh oleh kaum Khawarij, Sayyidina Hasan kemudian dibaiat. Akan tetapi Sayyidina Hasan melihat bahwa keadaan itu tidak terlalu menguntungkan karena umat Islam terbagi dua, ada yang ikut kepada kekhalifahan Sayyidina Hasan dan ada yang ikut kepada Muawiyah. Sehingga kemudian pada tahun yang disebut dengan Amul Jamaah, Sayyidina Hasan ke Kufah memberikan jabatan atau kursi kekhalifahan kepada Muawiyah, dan dari situ dimulai dinasti Bani Umayyah yang menjabat selama kurang lebih 90 tahun dan diperintahkan oleh 14 orang khalifah. Kondisi politik dan sosial dinasti Umayyah. Jadi kondisi sosial pada masa Bani Umayyah ini sudah dianggap sudah sangat baik karena mereka itu sudah menjunjung tinggi toleransi. Dibuktikan dengan mereka itu tetap memberikan jabatan yang layak kepada orang yang walaupun mereka itu tidak beragama Muslim atau tidak beragama Islam, tetapi ia memiliki kemampuan, mereka akan tetap memberikan hal yang layak mereka dapatkan. Kemudian pada politik dinasti Umayyah ini dia tuh menganut sistem monarki, di mana maksudnya sistem monarki ini ialah sistem pemerintahan turun-temurun. Mengapa menggunakan sistem monarki? Karena khalifah pertama dinasti Umayyah itu dia tuh terinspirasi dari sistem monarki yang ada di wilayah Irak dan Persia. Sehingga khalifah-khalifah berikutnya pun ikut menggunakan sistem monarki. Kemudian pada sistem politik ini yang paling terkenal ialah Khalifah Abdul Aziz karena beliau adalah khalifah yang mampu membawa dinasti Bani Umayyah ini kepada zaman keemasan. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Prestasi dinasti Bani Umayyah yaitu ada arsitektur. Arsitektur tuh pada masa Walid bin Abdul Malik, beliau menyediakan dana 10.000 dinar emas untuk menyempurnakan atau memperbaiki kembali Masjidil Haram. Dan pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau menyempurnakan Masjid Nabawi. Setelah itu kerajinan pada Khalifah Abdul Malik, ada beberapa lukisan yang menjadi sorotan masyarakat. Kemudian seni lukis tersebut dimodifikasi menjadi cara-cara Islam sehingga menarik perhatian para penulis Eropa. Setelahnya ada perdagangan. Pada dinasti Umayyah, mereka berhasil menguasai wilayah yang cukup luas. Dari wilayah tersebut mereka bisa mendapatkan jaminan yang luas, jaminan yang layak untuk menjadi lalu lintas mereka pada perdagangan tersebut. Setelah itu ada perkembangan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama, para penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan serta sistematis dan kronologis yang sangat memerlukan berbagai penjelasan tentang Islam.
ilmu-ilmu agama yang dikembangkan pada masa tersebut yaitu ada tafsir, fikih, hadis, ilmu kalam, dan sirah atau tarikh. Tokoh dinasti Bani Umayyah ada 14. Ada Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, Hisham bin Abdul Malik, dan seterusnya. Penyebab kemunduran Bani Umayyah. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa selama Bani Umayyah berkuasa telah banyak kemajuan dan keberhasilan yang dicapai. Meskipun keberhasilan banyak dicapai dinasti ini, namun tidak berarti politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Sudah menjadi sunatullah, sebuah kekuasaan akan mengalami kejayaan dan kemunduran. Kemunduran dinasti Bani Umayyah, faktornya itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal, penyebab tidak langsung, dan faktor eksternal, penyebab langsung. Faktor internal. Yang pertama, konflik antara Muawiyah ibnu Abu Sufyan dan Ali bin Abu Thalib. Yang kedua, sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun. Selanjutnya, terjadinya perebutan kekuasaan. Dan yang keempat, kelalaian pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan di dinasti Umayyah. Yang kelima, perbedaan derajat. Yang keenam, perang antar suku. Dan faktor eksternalnya, penyebab langsungnya yaitu pada umumnya, cara memimpin khalifah-khalifah dinasti Umayyah menyebabkan banyak dari masyarakat tidak puas. Bahkan muncul gerakan-gerakan oposisi yang menentang pemerintahan dinasti tersebut. Pada masa awal pembentukan dinasti Umayyah, terdapat dua golongan yang tidak menyukai pemerintahan tersebut, yaitu Khawarij dan Syiah. Baik golongan Khawarij maupun Syiah sama-sama menentang pemerintahan Bani Umayyah. Mereka menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka maupun secara tersembunyi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.